ampas-ampas Pak Babang waktu itu coba buat berhenti Nisa karena takut raga Nisa ini bakal kesakitan setelah sadar. Macam mana panas menggelegar langsung kok tenggak kayak gitu. Tapi semua udah terlanjur. Kopi panas sudah Nisa tenggak semua ya udah nggak bersisa. Nah melihat raga Nisa yang semakin tersiksa ini Pak Bambang pun merasa nggak tega pastinya. Dan dia menyuruh ketua OSIS untuk pergi ke sebuah pondok pesantren di dekat sekolah itu untuk bisa memanggilkan Pak Kiai untuk menolong si Nisa. Nah setelah beberapa menit Pak Kiai ini pun baru datang dan mulai menyadarkan Nisa Tapi di saat Pak Kiai ini datang, sosok yang merasuki si Nisa ini berganti lagi Dan sosok yang masuk ini lagi-lagi adalah sosok laki-laki. Karena tiba-tiba saja Nisa mengeluarkan suara erangan laki-laki. Pak Kiai pun langsung berkata lagi kan sama sosok yang baru aja merasuki si Nisanya. Assalamualaikum, sinten niki, kenapa mangken tenagane? Assalamualaikum. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di badan dia? Kayak gitu. Dan sosok itu pun langsung menjawab, Waalaikumsalam. Asmani pun Mbah Man. Lare niki ombo dalani. Kulo seneng ten niki. Waalaikumsalam, nama saya Mbah Man. Anak ini luas jalan masuknya. Saya suka di sini, kata dia gitu. Pak Kiai nanya lagi, nopo wonten pesen ingkan purun disampaikan? Apa ada pesan yang mau disampaikan? Sosok itu pun jawab lagi, yen kowe poro manungso pancet ngerusak. Poro manungso kudu siap mati. Seram juga suaraku ya. Artinya jika kalian para manusia tetap merusak, para manusia ini harus siap mati gitu. Nah mendengar perkataan sosok itu kan Pak Kiai pun langsung menjelaskan bahwa hidup dan mati seseorang hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Tolong kamu tandai itu. Dan interaksi itu pun terus berlanjut sampai akhirnya Pak Kiai ini menanyakan maksud dari ucapan sosok itu tentang kata merusak tuh toh. Apa maksud kamu ngomong merusak? Apa yang sudah dirusak? Kayak gitulah mungkin intinya ya. Tanpa berkata apa-apa nih saya yang masih kerasukan ini pun langsung berjalan menuju sebuah kamar mandi yang berjejer 3. Diikutilah para guru sama Pak Kiai tadi kan. Nah kamar mandi itu memang udah lama kali kosong nggak kepake memang. Dan setelah sampai di kamar mandi itu Nisa lalu menunjuk nih salah satu ruangan kamar mandi dan berkata, "Ganduwe adab." Ada gitu. Nggak punya akhlak gitu nah. Nah, salah satu guru yang mendengar perkataan Nisa itu pun heran ya kan? Hah? Tunggu adab. Dan beliau pun langsunglah mengecek ada apa ini dalam ruangan ini ya kan. Langsunglah mau dicoba itu buka kamar mandi itu. Dan FYI juga ruangan itu kayak dikunci gitu loh pakai gembok. Nah di saat mau buka ini keanehan lain terjadi. Kenapa? Karena kunci gembok kamar mandi yang dipegang sama guru tadi tuh nggak cocok sama gembok yang nempel di pintu kamar mandi itu. Akhirnya para guru ini pun langsung sepakat gembok ini harus langsung dibongkar secara paksa. Cepat buka. Dan setelah mereka berhasil membobol gembok itu dan membuka ruang kamar mandinya Pak guru pun kaget karena ternyata di dalam kamar mandi lama itu terdapat ada bekas rokok, ada botol minuman keras dan ada beberapa sampah banyak kali. Padahal selama ini ruangan itu